Shalom, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dalam video yang keempat, kita sudah membahas tentang tujuan hidup umat manusia di dalam dunia. Mengapa kita harus memuliakan dan bersukacita di dalam Dia? Sudahkah kita memuliakan Dia? Di dalam pelayanan di gereja maupun di luar gereja, ketika bekerja maupun ketika makan dan minum. Sudah kita bersukacita di dalam Dia, dalam situasi apapun, karena Tuhan telah menjamin, telah memberikan garansi tentang keselamatan dalam anugerah kekalnya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7, dalam video yang keempat kemarin, saya sudah sampaikan bahwa semua yang dijadikan itu begitu berharga di mata Tuhan. Semua yang disebut dalam nama Tuhan, semua yang diciptakan atas nama Tuhan, semua yang dijadikan dalam nama Tuhan, itu untuk kemuliaannya. Dan kita sebagai umat yang dipilihnya, kita sebagai umat yang disayang, diselamatkan, dibedakan dengan yang lain, dikhususkan dengan yang lain, diangkat keluar dari lumpur dosa, dibebaskan dari cengkraman dan murka Tuhan, dengan cara Yesus mati itu. Entah kita dalam posisi sebagai bawahan di kantor, entah kita sebagai atasan, entah kita sebagai ekor atau sebagai kepala, kita harus tetap memuliakan Dia. Kita harus tetap bersukacita di dalam Dia. Ingat bahwa di dalam Alkitab tidak ada firman yang mengajarkan bahwa kita semua harus jadi pimpinan. Bayangkan kalau semua orang menjadi pimpinan. Bayangkan kalau semua orang menjadi kepala. Siapa yang dipimpin, saudara-saudara? Semua jabatan, semua pekerjaan yang benar dan dibenarkan Tuhan memiliki kemuliaan masing-masing. Bahkan menjadi bawahan pun ada kemuliaannya, saudara-saudara. Ketika kita bisa mengerjakan semua pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, itu berarti kita sudah memuliakan Dia dan sudah bersukacita di dalam Dia. Tidak harus kita menunggu menjadi pemimpin baru bisa memuliakan Tuhan. Tidak harus kita menunggu menjadi kepala baru kita bisa memuliakan Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tetapi sebagai siapapun dan dalam posisi bagaimanapun, kita memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36, firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu dari Dia, termasuk makanan yang kita sudah bahas di dalam video yang keempat. Dan oleh Dia, Dia yang mengerjakannya. Kita hanya alatnya, saudara-saudara. Dan kepada Dia, artinya segala sesuatu itu menuju kepada kemuliaannya, menuju kepada tujuan yang ditetapkan Tuhan, menuju kepada rencana yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan tidak mungkin dibegal, tidak mungkin dirampas oleh siapapun. Tuhan pasti melaksanakan rencananya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, sebab segala sesuatu, lalu di bagian tengah dikatakan, dan kepada Dia ditutup dengan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kalau kita telusuri, penulis kitab Roma ini adalah Paulus. Siapa Paulus? Dia orang yang spesial di antara kalangan bangsa Yahudi. Dan dia orang yang dipanggil Tuhan secara spesial dalam perjalanan misinya untuk menganiaya banyak umat Tuhan. Tetapi Tuhan menangkap dia. Dan sekarang dia menuliskan firman ini untuk saudara dan saya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Semua dari Dia. Semua yang baik. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Kalau saya tadi mengatakan semua yang baik, itu persepsi kita. Kalau ada yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita, itu juga perspektif kita.
kita tidak bisa menyelami jalan pikiran dan rencana Tuhan. Mungkin menurut kita adalah bencana, mungkin menurut kita adalah sebuah kecelakaan, sebuah peperangan, sebuah musibah, tetapi mungkin menurut Tuhan itu adalah rencana baiknya untuk mendatangkan segala kebaikan, supaya umat Tuhan memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita tidak mungkin dapat menyelami, menerka-nerka, dan menebak rencananya, bahkan jalan pikirannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa pedoman yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita memuliakan Dia? Bagaimana caranya kita bersukacita di dalam Dia? Nah ini saudara-saudara, tujuan hidup umat Tuhan di bumi adalah memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia selama-lamanya. Lalu pertanyaan kita sekarang, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dan bagaimana caranya kita bersukacita di dalam Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikan video saya selanjutnya. Ingat saudara, apapun yang saudara sedang kerjakan sekarang, pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan, saudara sedang memuliakan Tuhan. Apapun yang kita nikmati di meja makan, kita minum, air putih kah itu? Saudara, itulah Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengantarkannya di hadapan kita. Ada waktunya orang-orang tidak bisa menikmati minuman yang sangat nikmat, yaitu air putih, yang dianggap orang minuman sepele. Tetapi semua itu dikerjakan Tuhan. Nasi maupun ubi, singkong, apapun yang tersedia di depan kita, Tuhan yang mengadakannya. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, dan tetap memuliakan Dia dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun kita hadapi, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberikan garansi kepada kita untuk hidup kekal, untuk kembali ke rumah Tuhan di surga kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ketika kita sampai di sana, tidak ada lagi sakit dan kertak gigi, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi aniaya, tidak ada intimidasi, rasisme, radikalisme, semua dalam genggaman Tuhan. Bahkan sesungguhnya sekarang pun kita sudah di dalam Tuhan, dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dekapan dan pelukan tangan Tuhan yang maha kuat itu. Sekali lagi, selamat bersukacita dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.